Planners, ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion Web Planner. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai investasi, khususnya investasi bidang real yaitu properti. Ya, properti masih merupakan salah satu instrumen investasi yang paling favorit diambil oleh para planners tentunya. Oke. Nah, sekarang apa sih alasan atau latar belakang kenapa properti bisa menjadikan instrumen investasi? Ada dua hal penting kenapa bisa dijadikan investasi. Pertama adalah luas permukaan tanah di bumi ini tidak mungkin bertambah kecuali dilakukan reklamasi atau ditimbun laut sehingga menjadi daratan. Nah, akan tapi reklamasi tidak mudah, ada aturan-aturannya dan belum tentu masyarakat setuju. Jadi boleh bilang reklamasi susah dilakukan atau tidak mungkin dilakukan. Yang kedua adalah jumlah penduduk semakin bertambah. Nah, sedangkan ya kalau jumlah tanah segitu-gitu aja, jumlah penduduk semakin bertambah. Artinya apa? Permintaan akan rumah atau properti akan semakin meningkat ke depannya. Ya, ingat, permintaan meningkat, jumlah stok terbatas, maka itu akan meningkatkan harga si barang tersebut atau properti ini. Nah, itulah adalah hukum ekonomi. Nah, itu adalah latar belakangnya. Nah, sekarang apabila para planners memutuskan ingin investasi di bidang properti, apa saja sih yang harus diperhatikan? Nah, ada dua bagian. Ya, pertama adalah hal yang harus diperhatikan sebelum membeli properti. Yang kedua adalah hal yang harus diperhatikan setelah membeli properti. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Hal yang harus diperhatikan sebelum membeli properti. Pertama adalah pastikan properti tersebut memiliki sertifikat dan legalitas data yang jelas. Ya, jadi disarankan sertifikat yang dimiliki oleh penjual adalah sertifikat hak milik. Kenapa? Itu adalah sertifikat yang tertinggi, ya kekuatan hukumnya paling tinggi. Ya, ibaratnya tidak bisa diganggu-gugat. Oke. Nah, terus perhatikan nama dalam sertifikat itu harus sesuai dengan nama kepada siapa teman-teman bertransaksi. Ya, apabila berbeda, hati-hati apakah memang ini tanah warisan atau tanah orang lain takutnya. Nah, apabila tanah warisan, ingat, bisa aja ada potensi sengketa waris di mana ada para ahli waris lainnya. Tentu kita tidak ingin ikut campur masalah itu, bukan? Nah, apabila tidak ingin ikut campur, maka sejak awal hindarilah masalah tersebut. Ya, itu yang pertama, tentang sertifikat dan legalitasnya. Yang kedua adalah tentang lokasi dan kondisi. Maksudnya apa? Ya, lokasi properti tersebut adalah di mana? Di tempat yang penuh keramaian atau ibaratnya potensi akan ada pembangunan kota baru, perluasan, ya, ibaratnya di pinggir jalan raya dan seterusnya. Jadi betul-betul punya prospek yang cerah ke depannya untuk saat ini ataupun ke depannya. Oke? Nah, kondisi maksudnya apa? Ingat, kondisi juga kondisi tanah dan bangunannya. Ya, apabila si kondisi tanah itu ibaratnya tanah yang labil, ibaratnya tanah yang seperti ibaratnya tanah sawah atau tanah yang sering ada gempa. Nah, itu hati-hati. Ya, begitu pula dengan kondisi bangunan. Bangunannya sudah tua atau bangunannya sudah mau roboh. Nah, apabila memang diketemukan seperti itu, ya para planners bisa negosiasi. Kalau misalnya bangunan nggak layak, berarti pertimbangkan untuk membeli dalam bentuk ya tanah saja. Tapi ingat, ada biaya untuk menghancurkan bangunan. Nah, itu yang kedua, tentang lokasi dan kondisi. Yang ketiga adalah harga. Ya, pastikan harga properti tersebut adalah semurah mungkin. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan harga pasar atau bahkan dengan harga yang tertera dalam PBB, pajak bumi dan bangunan. Di situ kan ada nilai objek pajaknya, ya. Nah, pastikan murah. Kenapa? Karena ingat, prinsip investasi adalah kita ingin mencari keuntungan sebesar mungkin. Berarti kalau bisa kita beli yang murah, jual semahal mungkin. Ya, tentu setuju, bukan? Oke. Nah, itu adalah hal yang harus diperhatikan sebelum membeli properti. Nah, bagaimana hal yang harus diperhatikan setelah membeli properti? Ya, pertama, ingat, setelah membeli properti, ingat, kita tujuannya adalah untuk investasi. Artinya apa? Ini bukan untuk ditinggali sebetulnya, berarti untuk dijual kembali di suatu saat di masa depan. Nah, apabila tidak ditinggali, rumah ataupun tanah ini mau diapakan? Nah, itu hal yang harus perhatikan.
Ya, apabila para planners ingin menjadikan investasi, usahakan apabila setelah membeli itu dibuat menjadi income kembali. Ya, passive income. Contoh, apabila membeli berupa tanah, ya jadikanlah itu misalnya jadikan kebun, misalnya kebun apapun, kebun sayur ataupun kebun apa. Ya, apabila para planners tidak mau repot menanam sendiri, maka carilah penduduk sekitarnya yang mau menggunakan lahan itu menjadi lahan produktif, jadi menghasilkan. Nanti tinggal bagi hasil, atur saja. Oke. Atau kalau misalnya dalam bentuk rumah, ya mungkin apakah rumah ini dikontrakan atau dibuat kos-kosan misalnya. Jadi pastikan ada income yang masuk. Jadi lahannya harus berupa lahan produktif. Ya, jangan dijadikan lahan pasif, tidak digunakan begitu saja. Kenapa? Karena ingat, lahan itu pasti ada biayanya setiap tahun, mau digunakan atau tidak, ya. Jadi harus bayar pajak. Oke. Nah, yang kedua adalah pastikan harus dimonitor secara berkala. Ya, walaupun digunakan ataupun bahkan tidak digunakan, harus tetap dimonitor rutin, dicek. Apabila tidak digunakan, lahannya dibiarkan pasif, hati-hati, tanah apabila ibaratnya tidak dilihat, takutnya sudah ada bangunan orang lain di situ. Ya, karena merasa tidak ada pemiliknya. Ya, termasuk bangunan kosong. Nanti ibaratnya bangunan itu bisa rusak segala macam. Apakah nanti bisa rubuh? Ya, itu pentingnya harus dimonitor. Oke. Nah, dan itu adalah hal yang penting yang harus diketahui setelah membeli properti. Nah, kemudian biaya-biaya apa saja yang ada dalam investasi properti? Apabila para planners ingin membeli properti, ingat ada biaya-biayanya. Bukan hanya biaya beli rumah tersebut, tapi ingat ada pajaknya. Ya, dari segi pembeli kita ada namanya ibaratnya pajak cek sertifikat. Ya, itu ada biayanya. Ya, kurang lebih sekitar 100.000 ke Badan Pertanahan Nasional. Kemudian ada juga biaya notaris. Ya, untuk transaksi biasa kita harus ada depan notaris. Nah, biaya notaris ini itu tergantung nilai rumahnya. Ya, kurang lebih berkisar sekitar 1-2%. Ya, tergantung ya. Kemudian ada apa lagi? Ingat, sebagai pembeli rumah kita ada pajak pembeli yang kita sebut dengan BPHTB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Nah, ini nilainya sudah tetap dari pemerintah, yaitu 5% dari nilai transaksi. Ya, nilai transaksi tapi dikurangi dengan nilai yang tidak kena pajaknya, yang kurang lebih sekitar 60 juta aja. Nah, ingat itu harus siapkan 5%, lumayan besar. Oke. Nah, itu ada yang utamanya. Ya. Selain itu, ada sebetulnya PPN, ya, pajak pertambahan nilai. Nah, itu umumnya bisa ditanggung oleh pembeli. Ya, kadang-kadang bisa juga tinggal negosiasi dengan penjual. Nah, itu ada beberapa yang harus dipertimbangkan dalam berinvestasi properti. Oke, jadi sudah siap untuk investasi properti? Nah, oke. Terus, tapi apa saja kekurangannya? Ingat, ada kekurangannya dalam investasi properti. Itu apa? Ya, yang tadi harus dimonitor. Ya, ingat, properti harus monitor. Yang kedua adalah masalah apa? Utamanya adalah tentang likuiditas. Okay. Kita ingin memiliki suatu keuntungan di masa depan, tapi pasti akan dijual, dirupiahkan. Nah, masalahnya ketika kita investasi properti, apakah mudah langsung menjual? Ya, tentu tidak ya. Oke, oleh karena itu tantangannya. Tantangannya ketika kita ingin menjual, kita tidak bisa terburu-buru. Jadi, sediakan waktu yang cukup panjang untuk ibaratnya mengiklankan penjualan. Oke, semoga pengetahuan tentang investasi properti ini bermanfaat. Oke, apabila ada yang mau tanyakan, silakan tulis di kolom komen ya. Oke, sampai ketemu di materi berikutnya. Salam planners.